فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang diajukan pada hari ini semuanya menunjukkan atau menambah keimanan kita dengan kasih sayang Allah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim subhanahu wa ta'ala. Benar yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia SAW tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat terheran-heran melihat seorang wanita dari salah satu di antara tawanan perang. Ada seorang wanita yang dia memiliki seorang anak kecil dan dia tertawan dan dia kebingungan pergi melihat anak yang ini, melihat anak yang sana. Dia berusaha untuk mencari anaknya, ya, karena ia terpisah dengan anaknya, ya, dan dia berada dalam tawanan. Dia berusaha mencari anaknya. Kemudian tatkala ia temukan anaknya, sambil ia memeluknya, maka ia menyusui anaknya. Maka para sahabat kala itu terheran-heran dengan kasih sayang wanita ini terhadap anaknya. Dalam kondisi ia tertawan, dalam kondisi di medan perang, tapi ia masih teringat dengan anaknya dan berusaha mencari anaknya. Kemudian tatkala dia temukan anaknya, dia langsung peluk dan ia langsung menyusuinya. Maka kala itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apakah mungkin seorang ibu yang seperti ini, seorang ibu yang seperti ini, yang sangat menyayangi anaknya seperti ini, kemudian tega mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api?" Ibu, sekalipun di medan perang, sekalipun ia sedang tertawan, mungkin hatinya sakit atau mungkin badannya terluka sekalipun, tapi masih bisa mencari anaknya, masih berusaha mencari anaknya, dan tatkala temukan anaknya dia susui. Maka Nabi SAW tatkala melihat para sahabat kagum melihat kasih sayang wanita ini terhadap anaknya, maka Nabi SAW bertanya, "Atarawna anna hadhi tarihatun waladaha finnar?" Nabi SAW mengatakan, apakah kalian yakin kalau wanita yang seperti ini tega mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka para sahabat mengatakan, tentunya tidak ya Rasulullah, tidak mungkin, mustahil wanita yang seperti ini mau membakar anaknya hidup-hidup, mustahil, kata Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Allah arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah pencipta kita subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi hambanya, melebihi akan kasih sayang wanita ini terhadap anaknya. Ini Allah zat yang telah menciptakan kita, memiliki kasih sayang kepada hambanya tak terbatas. Maka Allah SWT mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku yang Muhammad, aku adalah zat yang maha pengampun, aku adalah zat yang maha pengasih dan penyayang subhanahu wa ta'ala. Jadi semua pertanyaan mengarah kepada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ditanyakan oleh ukhti, barakallahu fiki, terkait dengan perbuatan jahat, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang anak, apakah dosa dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak ini akan mengalir ke orang tuanya? Maka kita katakan tidak sama sekali tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang mengalir ke orang tua itu adalah amal saleh. Bahkan para ulama mengatakan, bukan hanya doa yang sampai kepada orang tua dari anak ini, dan ini pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bukan hanya doa yang baik dari seorang anak yang akan sampai kepada ayah dan ibunya sekalipun ayah ibunya telah meninggal. Bukan hanya doa, tapi semua amal saleh. Tatkala anak kandung kita
anak kandung kita bersedekah, kita sudah meninggal, maka pahala sedekah itu sampai ke kita. Tatkala anak kandung kita mengerjakan salat, maka pahala salat mengalir ke kita, dan pahala sedekah dan salat anak kita tidak dikurangi sama sekali. Tatkala anak kita berpuasa, maka amal ibadah puasa itu akan mengalir ke kita, dan amal ibadah puasa anak kita sama sekali tidak dikurangi oleh Allah. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Selama hamba ini beriman kepada Allah, tidak kafir kepada Allah. Namun sebaliknya, amal jahat yang dilakukan oleh anak mengalir tidak sama sekali. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang yang berdosa tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Kecuali jika seandainya ayah dan ibu mendidik anaknya untuk melakukan maksiat. Nah, ini mengalir. Kenapa? Karena yang mengajarinya, yang mendidiknya dan melatih anak ini untuk melakukan maksiat adalah ayah dan ibunya. Ya tentunya di sini bukan karena ayah dan ibu pembahasannya, akan tapi karena mengarahkannya, melatihnya, mengajarinya, mendidiknya untuk melakukan maksiat. Dan ini berlaku untuk siapapun. Contoh misalnya ukhti, tatkala kita mengajarkan seorang untuk melakukan maksiat, siapapun yang kita ajari, kita latih orang ini untuk melakukan maksiat. Dari kecil, kita ajak dia untuk mencuri. Kita latih dia untuk mencuri. Sudah? Kemudian tatkala dia besar dia mencuri. Tentu setiap kali dia mencuri, karena kita yang memberi contoh, karena kita yang mengajari dia, karena dia yang kita mendidik dia untuk melakukan maksiat tersebut, tentunya selama dia melakukan maksiat akan terus mengalir. Makanya hati-hati dari mengajari orang, menunjukkan orang maksiat kepada Allah. Dosanya tetap mengalir selama maksiat itu terus dilakukan. Ya. Namun anak yakin siapa orang tua yang mau mengajari anaknya melakukan maksiat, bahkan sejahat-jahatnya orang tua, dia ingin anaknya baik. Contoh misalnya, tatkala orang tua tidak nutup aurat, pasti dia mengarahkan anaknya untuk nutup aurat. Orang tua tidak sholat, nyuruh anaknya tetap sholat. Ya, ayo nak pergi ke masjid, padahal orang tuanya tidak ke masjid. Ayo nak sholat, padahal orang tuanya tidak sholat. Ya, makanya wallahu ta'ala alam, kalau pembahasan secara umum, kita katakan bahwa amal baik yang dilakukan oleh anak itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Amal jahat yang dilakukan anak tidak mengalir ke orang tuanya selama tidak ada peran orang tua untuk mendidik anak melakukan amal yang buruk tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.